Wonderland. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan pada acara hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat kata sambutan dari kepala sekolah, dan yang kelima acara ini yang terakhir penutup. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Badriah. Saya persilakan. Hadirin saya harapkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara di pagi hari ini kelompok belajar guru di SDN 26 Kubu berjalan dengan lancar. Untuk itu marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar agenda kita hari ini bisa berjalan lancar, tidak ada halang satu apapun. Untuk yang mohon izin kami untuk memimpin doa ibadah kegiatan hari ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ذريتنا واجعلنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Agung. Dan selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 26, Bapak Yasyaf, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu komunitas belajar guru yang sudah dijadwalkan setiap minggunya oleh sekolah. Dan tak lupa salam kita sampaikan kepada Ibu Samita kita Ahmad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, doanya, dan senantiasa akan syafaat yang berkiamat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, pada hari ini di acara komunitas belajar, kita akan membahas berkenaan materi, yaitu nanti yang disampaikan oleh Ibu Darnawati SPD dengan tema yaitu budaya positif. Jadi pemahaman berkenaan dengan budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Kemungkinan adalah bagaimana seorang guru itu nanti bisa menanamkan karakter yang lebih baik kepada siswa-siswanya, jadi nanti bisa menciptakan lingkungan yang sehat, yang aman dan kondusif. Tidak ada bullying di sekolah, tidak ada kekerasan di sekolah. Dan yang penting adalah tujuan kita di acara Kombel ini adalah menerapkan dan mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada anak didik kita, mencari solusi yang terbaik bagaimana supaya nanti anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang berkarakter dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang intinya semoga materi pada hari ini dapat kita cermati, kita hayati, dan tentunya dapat kita laksanakan, kita terapkan kepada anak-anak didik kita nanti, sehingga terciptalah anak-anak didik kita yang unggul berprestasi di masa depannya. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh
Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 26 Kubu, Bapak Bendaharawan SDN 26 Kubu, Bapak Ibu dan rekan guru SDN 26 Kubu yang sangat saya banggakan. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita bisa hadir di ruangan kelas 6B 6A dalam rangka acara komunitas belajar dengan tema budaya positif. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan guru SDN 26. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat? Alhamdulillah, tentunya sebagai peserta pendidik kita harus tetap semangat berjuang dalam memberikan perubahan yang lebih baik di dalam dunia pendidikan. Ya Bapak Ibu, baiklah langsung saja. Nah, apa yang kira-kira menurut Bapak Ibu artikan tentang budaya positif itu? Nah, budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat serta bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini adalah terapan tingkah laku yang harus kita motivasi peserta didik untuk dapat melakukan hal-hal baik tanpa paksaan. Namun itu tumbuh dalam diri peserta didik sebagai bentuk penghargaan kepada dirinya tanpa ingin penghargaan ataupun tanpa takut mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, mengapa budaya positif harus diterapkan di sekolah? Kenapa Ibu? Saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham, karena di sini saya mungkin hanya sekedar sharing sebagai tempat media untuk menyampaikan informasi. Nah, jadi budaya positif ini memang harus diterapkan di sekolah, khususnya warga sekolah, karena budaya positif akan memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi internal pada diri peserta didik. Dan diharapkan kita sebagai seorang guru untuk dapat menebarkan pemahaman ini kepada peserta didik kita di kelas. Nah, agar tercipta murid yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur serta berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, dan untuk menciptakan dimensi profil belajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan perubahan, tentunya dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu semuanya, kira-kira dalam pembelajaran Bapak Ibu menerapkan pembelajaran seperti apa di kelas? Bu, pembelajaran seperti apa Ibu? Pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Iya, benar sekali. Terus Ibu, kira-kira apa lagi Ibu? Pembelajaran seperti apa? Berpihak pada murid. Iya, benar sekali ya Bapak Ibu. Nah, dalam paradigma belajar, tentunya perubahan dalam paradigma belajar, kita yang dulunya menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada guru, namun sekarang karena dengan kurikulum merdeka, kita sebagai pendidik menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mengapa Bapak Ibu? Karena anak tumbuh dengan latar belakang dari keluarga yang mungkin punya budaya masing-masing
Bapak Ibu, dan tentunya mereka memiliki karakter-karakter yang berbeda. Karena itu dalam penerapan pembelajaran di kelas memang sudah kebijakannya di IKN guru mereka bahwa pembelajaran yang berpihak kepada murid yang cocok adalah pembelajaran dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Bapak Ibu masih ingat dimensi pelajaran Pancasila? Masih Bapak Ibu? Iya, Bapak Ibu pura-pura padahal tahu. Nah, pembelajaran yang berpihak kepada murid adalah pembelajaran yang berdimensi profil pelajar Pancasila yang telah kita terapkan di kelas. Nah, apa-apa sajakah pembelajaran berdimensi profil pelajar Pancasila dapat kita lihat di layar. Pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan dimensi profil Pancasila, kita senantiasa harus menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian dalam dimensi berkebinekaan global, peserta didik dituntut untuk harus mampu menghargai perbedaan. Kemudian yang dimaksud dengan mandiri adalah peserta didik yang mampu bertanggung jawab serta menerapkan disiplin diri. Kemudian selanjutnya bergotong royong. Yang dimaksud bergotong royong di sini, ini bukan artinya gotong royong kerja bakti gitu ya Bu ya, membersih-bersihkan ya. Namun gotong royong di sini adalah bergotong royong dengan bekerja sama, saling berkolaborasi antara peserta didik lainnya. Kemudian dimensi yang bernalar kritis itu artinya peserta didik yang berprestasi serta berwawasan luas. Nah, yang terakhir adalah kreatif. Jadi udah jelas kreatif adalah peserta didik yang mampu berinovasi, berkreasi, melakukan banyak hal-hal positif. Nah, kemudian saya yakin perubahan ini mungkin tidak bisa spontan untuk kita lakukan. Namun tetap di dalam hati perubahan itu tetap sedikit demi sedikit kita punya niat untuk melakukan perubahan ya Bapak Ibu. Kita niatkan sedikit kita mulai lakukan perubahan, karena perubahan paradigma baru ini adalah perubahan yang sesuai dengan filosofi Hajatul Wakara. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, setelah kita merubah paradigma terhadap murid dari stimulan respon ke teori kontrol, pemahaman kita tentang makna disiplin itu bukan mentaati aturan karena paksaan atau karena sanksi. Namun disiplin di sini yang sebenarnya adalah menumbuhkan kesadaran pada diri murid untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, namun tumbuh langsung dari diri murid tersebut sebagai bentuk penghargaan pada diri murid tersebut. Nah, sebagai peserta didik tentunya, sebagai pendidik maksudnya, kita tentunya harus menciptakan, menumbuhkan motivasi kepada peserta didik kita di kelas. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk motivasi atau perilaku manusia. Nah, ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi ketika ingin melakukan sesuatu karena takut atas hukuman atau sanksi. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal. Bagian dari motivasi eksternal itu adalah melakukan sesuatu karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan penghargaan, karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, sebagai guru, sebagai
didik, yaitu bentuk motivasi yang dilakukan tanpa paksaan yang tumbuh dari dalam diri murid tersebut. Karena itu untuk masa ini memang pemberian hukuman dan penghargaan itu tidak tepat ya Bapak Ibu, karena akan membuat peserta didik akan mati kualitas dan kreativitasnya. Suatu saat kalau tidak diberikan hukuman atau tidak diberikan hadiah, peserta didik tidak akan mau melakukan budaya-budaya positif atau perilaku positif tersebut. Nah, selain itu sebagai pendidik kita juga harus memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dan tentunya ini pasti dalam penerapannya akan ada di dalam kelas masing-masing. Nah, 5 tingkat kebutuhan dasar itu, pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Masih semangat Ibu-Ibu? Tepuk tangan dulu Bu, biar lebih semangat. Oke, jadi 5 kebutuhan ini memang diharapkan harus kita pahami sebagai bentuk implementasi pembelajaran kita di kelas. Karena masing-masing anak biasanya punya kasus-kasus yang berbeda dan tentunya berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka. Jadi berikut saya paparkan contoh kaitan kebutuhan dasar anak pada kasus. Contohnya Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, menurut kasus ini kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Doni? Ya, benar sekali. Doni membutuhkan kasusnya adalah kaitan kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan bertahan hidup. Namun akan beda lagi kebutuhannya jika Doni ini dipanggil dan ditanya apa alasan dia meminta makanan tadi kepada temannya. Jika Doni menjawab melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka kasus ini kaitannya berbeda lagi dengan kebutuhannya berbeda lagi. Yaitu kebutuhan apa Ibu? Kesenangan. Ya, benar sekali, kesenangan. Nah, seorang guru memang kita harus memahami apa kebutuhan anak di kelas pada kasus-kasus yang sering terjadi. Kemudian ini contoh berikutnya, yaitu Citra selalu menangis saat diminta maju ke depan kelas untuk berhitung. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Citra, Ibu-ibu? Adik-adik, tolong keluar sebentar ya, anak ya. Kira-kira kebutuhan apa Ibu-ibu? Bu Ali? Iya, penguasaan Bu Ali. Terima kasih Bu Ali. Ya, penguasaan ya. Citra tidak tahu berhitung. Jadi seorang pendidik memang harus memahami kebutuhan muridnya bahwa Citra adalah anak yang kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Karena itu ya setiap kali maju ke depan, disuruh maju ke depan, si Citra ini menangis. Nah, Bapak Ibu semuanya sebagai guru sangat penting sekali untuk kita mengidentifikasikan kebutuhan dasar murid sehingga dapat diketahui kebutuhan mana yang harus kita berusaha dipenuhi ketika murid melakukan suatu perilaku. Nah, apabila guru mampu mengidentifikasi
kebutuhan apa yang mendorong perilaku tersebut, maka perubahan dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara positif. Nah, dengan demikian budaya dan lingkungan positif insya Allah akan terwujud ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu masih semangat? Alhamdulillah semangat. Terima kasih. Kemudian konsep budaya positif berikutnya adalah posisi kontrol yang harus kita ambil sebagai seorang guru. Berikut ada beberapa bentuk posisi kontrol yang biasa kita ambil sebagai seorang pendidik dalam menanggapi kasus-kasus yang berlaku. Mbak Teja, ibunya lagi di luar ya, ibu di luar ya. Oke. Nah, posisi kontrol, Bapak Ibu kira-kira pernah mengambil posisi kontrol sebagai apa? Berikut saya paparkan posisi kontrol. Nah, ini bentuk posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekatkan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, atau mati selalu yang terakhir, selesai. Kemudian posisi kontrol yang biasanya diambil itu adalah pembuat merasa bersalah. Nah, contoh-contoh kata-kata yang keluar adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Kemudian kata-kata berikutnya adalah gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan lebih memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Kemudian pada posisi kontrol sebagai teman, guru pada posisi ini memang tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Contoh perkataannya adalah, ayo bantulah jadi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kalau ini tidak apa-apa. Dan berikutnya. Kemudian ada lagi posisi pemantau. Jadi posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, kemudian posisi berikutnya adalah posisi sebagai manajer. Nah, posisi inilah yang memang harus kita terapkan dari kelima posisi tadi, yaitu pendidik berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jadi kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kata-kata itulah yang biasa akan keluar dari posisi kontrol yang kita ambil sebagai manajer. Nah, untuk mewujudkan posisi kontrol sebagai manajer, tentunya kita harus menerapkan keyakinan kelas di kelas. Apa itu keyakinan kelas, Bapak Ibu? Bapak Ibu masih semangat?
Iya. Kira-kira apa keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Peraturan kelas. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Peraturan kelas. Terima kasih. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas yang harus kita buat bersama murid. Dengan catatan menggunakan kalimat-kalimat positif tanpa menggunakan kalimat-kalimat negatif. Bapak Ibu telah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Iya, terima kasih. Tentunya sekolah kita telah menerapkan budaya positif ya Bapak Ibu. Amin. Semoga kedepannya kita menjadi pendidik yang senantiasa memberikan perubahan yang lebih baik lagi. Nah, keyakinan kelas ini berikut adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini tidak semata kita yang membuat sendiri, namun kita harus menyepakati bersama dengan murid-murid di kelas. Nah, berikut adalah contoh dari keyakinan kelas. Nah, ini adalah keyakinan kelas 4A. Di situ contoh kalimat-kalimat positifnya adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar, atau berdoa dan sebelum melakukan kegiatan. Kemudian memakai seragam yang lengkap. Kemudian yang ketiga menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Yang keempat menghargai pendapat teman. Yang kelima izin terlebih dahulu jika ingin keluar kelas. Yang keenam menjaga kebersihan kelas. Dan yang ketujuh menghormati guru. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, kalau suatu saat ada kasus atau masalah yang terjadi di kelas, maka sebaiknya memang kita terapkan langkah-langkah penerapan dengan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adalah penerapan menindaklanjuti kasus-kasus yang sering terjadi di sekitar kita dengan pertama adalah menstabilkan identitas murid. Nah, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Kemudian bukan mengidentifikasi, validasi masalah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk itu sebelum kita menanggapi atau menindaklanjuti kasus-kasus yang sering terjadi di kelas, maka memang sudah seharusnya kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan bersama murid. Jadi kira-kira apakah murid itu secara dalam diri sendiri untuk mematuhi tanpa paksaan karena telah dibuat dengan kesepakatan bersama. Baiklah, ibu-ibu masih semangat? Terima kasih. Nah, berikut akan saya paparkan contoh skenario kasus yang terjadi. Nah, ini adalah bentuk skenario ya, bukan sebenarnya terjadi, namun ini mungkin bisa menjadi contoh jika memang kasus ini terjadi di kelas Bapak Ibu. Mohon maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Tadi mau ya?
Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi adalah tindak lanjut sebagai seorang pendidik ketika kita menghadapi sebuah kasus. Jadi kita mengambil posisi sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat sehingga bisa diterapkan di kelas. Kita lakukan perubahan sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semuanya, baiklah hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah memuat aturan kesepakatan yang kita buat bersama, disepakati dan harus kalian patuhi bersama ya, tanpa paksaan karena udah disepakati bersama. Oke. Nah, dan tahu nggak kalian kenapa bukan aturan saja yang kita buat? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang tahu? Kenapa sih bukan aturan aja Bu gitu? Aturan kelas 4A. Kenapa harus keyakinan kelas 4A? Kenapa? Apa bedanya aturan dan keyakinan? Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu? Nah, aturan itu kadang memuat kalimat-kalimat negatif ya. Nah, apa saja kalimat negatif itu? Ada tidaknya, jangannya, ya. Tidak boleh membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Tidak, pokoknya ada kata tidaknya, ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu tidak memuat kata-kata negatif. Tidak, jangan. Jadi sekarang hari ini kita akan membuat kesepakatan bersama untuk membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa saja yang kalian yakini akan kita jadikan aturan dalam kelas kita? Apa saja? Yang pertama apa saja? Yang pertama apa saja? Pak, sebelum kita belajar kita harus apa dulu? Berdoa. Nah, jadi kita buat pertama ya, keyakinan kelas. Tulis keyakinan kelas. Jadi tidak memuat kata-kata negatif, ya. Sebelum kita belajar, kita ngapain? Apa keinginan kelas yang pertama? Adi? Iya, berdoa. Berdoa sebelum. Udah 3 menit. Dan setelah belajar ya, belajar atau setelah pulang sekolah ya, pada saat pulang sekolah. Oke, ini keyakinan yang pertama. Yang kedua, apa lagi? Apa lagi Ainul? Yang kedua? Iya benar. Itu harus loh budaya
Boleh ya? Kayak gitu gimana tuh kata-katanya kita buat? Gimana kata-katanya Putri? Menghargai? Iya, menghargai pendapat teman. Ada nggak kata-katanya ganti di sini? Ada nggak? Ada, karena keyakinan kelas itu tidak terdapat kata-kata negatif pastinya. Terus apa lagi yang kesepakati apa lagi? Dapat 3. Seragam, tentang seragam? Ya, oke, memakai seragam yang lengkap. Apa lagi? Apa lagi? Ada lagi? Tentang kelas harus bersih. Iya, jadi kelas harus bersih. Menjaga kebersihan kelas ya. Menjaga kebersihan kelas. Oke, ada lagi yang harus kita yakini? Aina? Menghormati guru. Oke, benar ya? Menghormati guru? Setuju? Siapa yang suka nggak menghormati guru nih? Ada. Ya, menghormati guru. Ada lagi? Keyakinan kelas yang lain? Apa lagi? Udah ya? Nah, jadi menjaga kebersihan kelas itu tugas bersama. Dan jangan lupa tugas piket juga, piketnya harus dilaksanakan setiap hari tugas piketnya. Oke? Jadi udah ya, kita yakini inilah kesepakatan kelas 4A dan yang harus kalian patuhi. Nah, jadi karena ini kesepakatan bersama, ini adalah kita buat menjadi keyakinan kelas 4A. Karena udah disepakati, jadi nggak akan ibu paksa untuk tidak melakukan, ya, tapi harus dipatuhi. Karena ini udah kita buat bersama. Setuju? Oke, ya cukup. Sekian kita udah membuat keyakinan kelas. Ibu ucapkan terima kasih. Ya, depannya harus diyakini untuk dilakukan bersama.